Urologi sendiri itu sebenarnya mengatasi masalah saluran kemih pria maupun wanita, yaitu mulai dari ginjal, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, kemudian sampai ke ujung lubang kencing itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RSNU Tuban dalam segmen Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Teman-teman nih Sobat RSNU, hari ini kita akan membahas terkait suatu cabang spesialis yang mungkin teman-teman sudah familiar. Beliau ini adalah salah satu seorang dokter spesialis di RSNU di bidang urologi atau daerah saluran kencing. Nah, beliau akan membahas nih terkait dengan problematika apa aja sih yang sering dialami warga Tuban dan sekitarnya yang mungkin ditangani oleh beliau tentang permasalahan di daerah saluran kencing, dan juga ada suatu teknologi di mana harus nih kalau punya penyakit batu dia harus dioperasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih mendalam dengan beliau. Langsung nggak usah lama-lama lagi, kita sambut Dr. Cahyo Wijayanto, spesialis urologi MCAT Clean. Oke, selamat pagi Dr. Cahyo. Pagi dok. Oke, gimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah baik. Oke. Oke, Dokter Cahyo, kita mungkin baru ini ya dok ya, kita berbincang hadap-hadapan ya dok ya. Mungkin kalau boleh tahu nih Dokter Cahyo bergabung dari RSNU sudah berapa lama dok? Kurang lebih 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini ya. Oke, mungkin dokter bisa menjelaskan nih sebenarnya bidang urologi atau yang dokter geluti sehari-hari nih dok, sebenarnya itu concernnya itu di bagian apa? Mungkin ada teman-teman sobat RSNU yang masih belum paham nih dok terkait urologi. Ya. Urologi sendiri itu sebenarnya mengatasi masalah saluran kemih pria maupun wanita, yaitu mulai dari ginjal, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, kemudian sampai ke ujung lubang kencing itu tadi. Oke, jadi banyak sekali ya dok sebenarnya permasalahan-permasalahan terkait saluran kemih ya dok ya, mulai infeksi, terus juga mungkin batu, atau mungkin untuk orang laki-laki yang sering prostat seperti itu ya, semuanya itu masih dalam lingkupnya urologi ya dokter ya. Nah, kalau sebenarnya di kawasan Tuban dan sekitarnya itu kasus urologi yang paling banyak itu tentang apa sih dokter? Yang paling banyak di sini sih batu saluran kemih, karena kebanyakan masyarakat Tuban juga masih ada yang konsumsi air godokan itu ya Bu. Oke. Jadi air di Tuban ini kan kalau istilah direbus berkali-kali pun masih ada kapurnya. Oke. Yang sering kali kayak dipanci, dipanasin, dia mengerak putih gitu ya dokter ya. Ya, jadi salah satu faktor resiko yang membuat mungkin warga Tuban dan sekitarnya banyak atau akhirnya menderita batu saluran kemih itu karena mengonsumsi air yang sebenarnya kandungan kapurnya tinggi begitu ya dokter ya. Oke, selain itu mungkin ada faktor resiko lain nggak dokter yang bisa mungkin mempermudah seseorang itu jadi ada batu di saluran kemihnya selain konsumsi air kandungan kapur? Jenis air yang dikonsumsi sebenarnya yang paling penting adalah jumlah minimal yang air putih yang harus dikonsumsi oleh setiap orang. Minimal sebenarnya kan 2,5 liter per hari itu. Kebanyakan kan masih kurang minumnya. Ditambah lagi apa yang diminum itu ya air kapur itu tadi. Kemudian lain-lain ya banyak yang berhubungan dengan diet, makanan, BMI banyak. Kalau tadi kalau kita bahas soal diet dan BMI, berarti kan salah satunya kan efeknya mungkin pemilihan jenis makannya, terus juga mungkin porsi makannya yang ini menyebabkan mungkin pasien itu obesitas dan lain sebagainya. Makanan apa yang kira-kira di batu dokter? Menyebabkan menjadi batu dokter? Makanan batu sendiri yang paling sering itu jika asam urat dalam tubuh kita tinggi. Jadi makanan-makanan yang tinggi asam urat ditambah kurangnya minum air putih tadi meningkatkan resiko untuk terjadinya batu saluran kemih itu tadi. Jadi jenisnya batunya itu nggak hanya batu kapur tadi ya dok ya, mungkin yang kalsium oksalat bisa. Terus juga masih bisa yang batu yang selain batu yang
itu memang batu asam urat. Asam Terus urat paling banyak. saya pernah baca kayak jengkol seperti itu, atau asam jengkol aja bisa nggak sih dok bikin batu juga? Kalau jengkol mungkin cenderung kayak ke pete itu juga ya, itu juga tinggi urinnya, tinggi asam uratnya. Jadi penyebabnya akhirnya juga karena penumpukan asam urat mengkristal di sana, jadi juga menyebabkan batu ya dok. Benar, ya. Oke. Jadi teman-teman harus diperhatikan nih ya. Kalau misalnya minumnya harus cukup. Tadi kurang lebih 2,5 liter ya dokter ya sehari ya. Terus juga pemilihan jenis air yang digunakan untuk meminum, untuk masak. Lebih baik berarti mungkin kayak air mineral kemasan seperti itu ya dok ya. Lebih baik, lebih aman. Lebih aman ya daripada rebusan ya. Jadi bukan berarti sudah pasti kita yang menyiapkan sudah pasti higienis dan sebagainya, tapi ternyata dari sumbernya sendiri memang ada kandungan-kandungan tertentu yang sebenarnya kurang baik untuk tubuh kita begitu ya dok ya. Oke, biasanya nih dok, pasien-pasien dokter misalnya dengan batu saluran kencing atau saluran kemih itu datang ke dokter itu keluhannya seperti apa dok? Paling sering ya nyeri pinggang, kemudian kencingnya anyang-anyangan, kerasa panas, perih. Sebenarnya kalau ada keluhan kencing seperti itu aja sebenarnya baiknya langsung periksa aja, enggak masalah. Karena daripada terlambat nanti malah berbahaya buat kondisi tubuh. Oke. Kita. Jadi awalnya kayak mungkin bisa kambuh-kambuhan keluhannya ya dok ya. Awalnya nyeri gitu. Nyeri pinggang, sering kambuh-kambuhan. Nah kalau misalkan pernah nih ada riwayat kayak keluar batu gitu ya dokter ya? Itu sering juga. Sering ya dokter ya? Apakah kalau misalnya selama batunya sudah keluar terus nggak ada masalah lagi buat pasiennya? Itu persepsi yang salah. Banyak pasien seperti itu. Jadi merasa kencingnya keluar batu, udah ada keluhan, nggak periksa. Padahal sebaiknya kalau udah keluar batu malah harus periksa karena kita perlu istilahnya nanti di USG atau diperiksa lebih dalam lagi apakah masih ada batu di dalam tubuhnya. Oke, jadi batunya itu nggak hanya di daerah yang mungkin sudah keluar itu ya, di saluran yang luar ya dok ya, tapi bisa aja mulai dari ginjal, saluran penghubungnya ginjal dan juga saluran kemih itu sampai yang bisa keluar itu bisa aja di semua tempat itu bisa ada ya dalam satu waktu yang sama ya dok ya. Benar. Oke, kalau misalkan pasien sudah datang nih ke dokter, biasanya pemeriksaannya itu apa saja yang dilakukan dok? Pemeriksaan kalau sudah datang ke sini pasti kita untuk tahu lebih jelas di dalamnya pasti dilakukan ultrasound itu USG. Tapi kalau misalkan belum sampai ke periksa ke sini mungkin yang bisa dilakukan di dokter vaskes pertama mungkin periksa kencingnya aja sama di anamnesa riwayat-riwayatnya. Kalau memang ada kecurigaan ke arah batu lebih baik di refer atau dirujuk ke RSN ke sini ya. Oke, jadi teman-teman misalnya tadi ya pernah ada riwayat nyeri pinggang, terus juga sering misalnya kayak anyang-anyangan, tanda-tanda ke arah infeksi saluran kencing, bukan berarti tidak menghilangkan infeksi ataupun batu di sana ya dok ya. Justru harus curiga di sana itu ada mungkin sumbatan karena batu dan lain sebagainya menyebabkan infeksi juga ya dok ya. Lah infeksi sendiri kalau keseringan kambuh-kambuhan juga lama-lama juga takutnya kencing yang banyak kotorannya itu mengeras mengendap malah ya jadi batu itu tadi. Oh gitu ya dokter ya, makanya tadi pentingnya juga harus minum yang banyak itu di sana ya dok ya. Iya benar. Oke dokter. Nah sebenarnya kalau teman-teman di luar sana ya dok ya, sebenarnya udah sering ya mendengar adanya batu di saluran kencing mungkin ya dok ya. Selama ini kan stigmanya kalau udah ada batu di USG diperiksa segala macam, wah harus dioperasi. Apakah benar? Misalnya modalitas yang dilakukan setelah udah tahu ada batu itu harus selalu dioperasi dokter? Atau ada cara-cara lain yang mungkin masih bisa diupayakan? Ya, itu tergantung nanti lokasi batu, ukurannya ya dan jumlahnya juga. Jadi tergantung nanti dari hasil USG, ada yang kita tetapkan mungkin ini tidak perlu operasi, ini perlu tindakan operasi kan bisa yang minimal invasif tanpa sayatan ataupun yang banyak dikenal masyarakat sebelumnya kan pasti disayat operasi terbuka itu tadi. Nah nanti tergantung itu tadi lokasi sama ukurannya kita tentukan. Ada yang tindakan tanpa operasi itu tadi untuk mengatasi masalah batu saluran kemih ya, di NU ini sudah ada ya. Oke, jadi
Kalau yang tanpa operasi nih, pasti semuanya pada takut dong kalau mendengar kata operasi itu udah bayangannya itu udah enggak gitu kan, kayak pasien udah saya nggak mau dok kalau dioperasi gitu. Kalau misalnya ada nih alternatif seperti yang dokter sampaikan, ada pilihan lain selain operasi, itu dengan apa ya dokter ya? Dengan ESWL namanya. Ya, di NU ini sudah bisa melakukan ESWL itu. Jadi untuk batu ukuran yang nanti ada masuk kriteria yang bisa ESWL, itu kita lakukan tindakan itu. Jadi nggak perlu operasi, nggak perlu ngamar, datang kayak pasien rawat jalan itu nanti prosedurnya kurang lebih ya 60 menitan. Seperti jadi digetar dari luar, nah setelah itu bisa langsung pulang pasiennya. Jadi pasien nggak perlu harus opname, jadi cuma datang konsultasi, misalnya memang perlu bisa dilakukan SWL tadi, bisa langsung dikerjakan, lalu pasien pulang seperti biasa gitu ya dokter ya. Biasa. Kriteria batu yang seperti apa sih dok yang bisa dilakukan SWL dok? Batu kalau dari guideline atau pedoman yang IAUI sendiri, batu sampai ukuran kurang dari 2 cm itu bisa untuk dilakukan SWL. Tapi tergantung itu tadi, tetap harus konsultasi, kita lihat hasil USG-nya ini masuk kriteria apa enggak untuk dilakukan tindakan itu. Berarti kayak selain ukuran mungkin jenis batunya, lokasinya itu juga pengaruh ya dokter ya? Benar. Kalau misalnya cukup nggak dong dilakukan SWL 1 kali saja, habis itu nanti batunya yang tadi dia bisa pecah terus bisa keluar sendiri atau bagaimana dok? Tergantung tiap individu beda-beda ya, itu tadi tergantung jenis, lokasi ya. Kadang setelah tindakan kan kita pantau terus selama tindakan itu, kelihatan juga ada yang pecah, ada yang mungkin perlu berikutnya 1 sesi lagi, tergantung macam-macam dok. Tiap individu beda-beda itu. Kalau berdasarkan pengalaman dokter, pengalaman merawat pasien itu paling banyak 1 kali misalnya untuk memecahkan salah satu batunya gitu dokter, butuh berapa kali kunjungan dokter? Ada yang 1 kali aja sudah tidak ada keluhan juga sudah banyak juga. Gitu ya dokter ya, berarti tergantung ukurannya dok. Nggak tentu ya dokter ya. Tentu tiap pasien. Kalau paling banyak dokter pernah berapa lama dok? Berapa banyak, kali kunjungan? Kadang ada yang 2 kali, 3 kali. Berarti ya bukan yang sering sekali ya dok ya, sampai misalnya selama 1 bulan rutin terus gitu enggak ya dokter ya? Jadi cukup 1 atau mungkin kurang lebih 2-3 kali sudah kebanyakan pasien sudah bisa selesai permasalahannya. Biasanya batunya akan keluar lewat saluran kencing atau bagaimana dok? Iya, kebanyakan keluar lewat saluran kencing. Jadi setelah di ESWL saya pasti mengarahkan pasien untuk minumnya diperbanyak air putihnya supaya membantu untuk membawa pecahan batunya keluar lewat kencing itu tadi. Jadi ya karena tadi nggak dilakukan tindakan operatif, ya keluar melalui salurannya dia gitu ya dokter ya. Sebenarnya kalau kan banyak mungkin ya pasien yang mungkin tidak tahu ya dok ya ada yang namanya terminologi SWL ataupun cuma taunya kalau ada batu itu harus dioperasi. Akhirnya pasien itu nggak berobat nih dok, atau mungkin memang keberatan dari segi biaya ya dok ya. Apa sih dok dampak jangka panjang misalnya punya batu di saluran kemih tadi dan dibiarkan dan tidak diberikan intervensi apapun? Kalau batu dibiarkan lama-lama kan aliran kencingnya tidak bisa keluar dok. Jadi awal-awal pasti kemungkinan besar bengkak ginjalnya. Lama-lama dibiarkan, kalau kencing yang harusnya keluar lewat lubang kencing tapi tidak dikeluarkan, pasti pasiennya yang dirasakan mual, muntah. Lah kencing itu jadi sumber infeksi, lama-lama gagal ginjal dok yang ditakutkan, sampai cuci darah rutin. Kalau kelamaan tidak diperiksakan tadi, komplikasinya seperti itu. Jadi memang dampaknya tuh panjang ya dokter ya, apalagi kalau mungkin saya pernah dengar urosepsis itu perburukannya itu sangat cepat ya. Kalau masyarakat teman-teman nih masih awam, namanya urosepsis itu adalah infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh tapi penyebabnya dari saluran kencing ya dokter bener. Itu sangat cepat menyebabkan perburukan pada kondisi seseorang, bahkan sampai bisa meninggal dunia ya dokter ya. Jadi jangan sepelekan nih teman-teman, kalau ada rasa seperti nyeri pinggang ataupun kayak pernah keluar batu nih atau sering anyang-anyangan, lebih baik segera periksa.
Nah yang nggak kalah penting nih dok, pemeriksaan tadi kayak SWL sebenarnya bisa nggak sih dok kalau ditanggung sama BPJS atau asuransi yang lain dok? Ya, bisa sekali dok. Oh bisa sekali ya dok malah ya. tercover oleh BPJS. Jadi teman-teman nih jangan khawatir kalau pemeriksaan ini tuh bisa ditanggung BPJS. Jadi kalau teman-teman memang selama ini mungkin kesulitannya di biaya seperti itu ya, selama masih punya BPJS nanti memang kalau diperlukan akan dirujuk oleh vaskes satunya ya dok ya, dan insya Allah akan kami tangani gitu, jadi tetap bisa dilayani. Tapi pasien umum pun juga tetap bisa ya dokter ya, umum, asuransi, BPJS aja bisa dilayani. Oke. Jadi ya kita akan evaluasi lagi kondisi masing-masing ya, kalau memang nggak perlu operasi kenapa harus dioperasi ya dokter bener, ya. Jadi diutamakan memang paling minimal invasif ya dok ya. Tuh. Oke dokter, kalau tadi kan kita bahas soal batu ya dok ya, udah banyak nih terkait modalitas terkait kayak SWL dan operasi gitu ya. Teman-teman mungkin kan ada yang khawatir, oh ini saya sudah konsultasi nih, ternyata memang tetap harus dioperasi. Seperti apa sih dok kalau dioperasi pada misalnya ada abdesi batu gitu ya, terus kira-kira penyembuhannya itu berapa lama, terus kan pasti harapannya apakah bisa kembali seperti semula fungsinya begitu. Tergantung tadi gitu loh. Jadi batu bisa di ginjal, saluran yang menghubungkan ginjal sama kandung kemih ataupun di saluran kencing yang bawah tadi yang ke lubang kencing itu. Nah tergantung operasinya. Nanti operasinya bisa kalau ukurannya sudah terlalu besar itu kan memang harus ada luka dengan sayatan. Tapi kalau batunya masih kecil bisa tanpa sayatan, operasi tanpa sayatan. Bisa kalau di ureter atau kandung kemih kan nanti pasien datang kita operasi, besoknya kalau tidak ada masalah bisa langsung pulang. Oke, jadi ibaratnya nggak perlu ngamar sampai berhari-hari gitu ya dok ya, cukup mungkin 1-2 hari di rumah sakit bisa segera istirahat di rumah lagi gitu ya dok ya, dan otomatis semakin besar luka operasinya otomatis penyembuhannya lebih lama ya dok ya. Oke dokter, kalau misalnya nih pengalaman dokter ini menangani kasus urologi, ada nggak sih pengalaman yang berkesan? Mungkin ada pasien tertentu yang mungkin dokter masih sangat ingat-ingat sampai detik ini, mungkin atau kasus tertentu yang menurut dokter, oh ini tuh kasusnya jarang banget nih, sangat menarik gitu dok, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Apa ya? Kebanyakan ya batu sama prostat itu sih dok. Oke. Iya. Cuma mungkin yang berkesan di saya itu karena banyak orang atau pasien itu masih belum tahu. Kadang kan setelah dioperasi masih tanya mana bekas operasinya. Padahal kan operasinya kebanyakan tanpa sayatan yang kita lakukan. Kok kayak saya nggak diapa-apain gitu dikirain ya dok ya. Paling sering seperti itu. Padahal sudah dijelaskan kalau operasinya masuk lewat lubang kencingnya, alatnya masuk lewat situ. Jadi setelah operasi ya itu tadi, karena besoknya sudah bisa langsung pulang dan nggak ada bekas, pasiennya bingung, apalagi kalau sudah usia yang lanjut seperti itu loh. Karena stigmanya selalu operasi itu selalu dibuka ya dok, ada bekas operasinya itu tadi. Oke, jadi ya teman-teman nih malah justru harus bersyukur ya dok ya kalau misalnya operasinya itu tanpa sayatan, karena penyembuhannya akan jauh lebih bagus dan lebih cepat dibandingkan operasinya itu harus terbuka ya dok ya. Sekarang kan juga banyak ya operasi-operasi yang dibikin minimal luka yang dilakukan ya dok ya. Dokter, kita tadi bahas banyak banget nih. Ini kita boleh dicicipi nih dokter. Siap. Kita punya jamu. Ini hari ini menunya semuanya jahe sih dok. Jadi kalau ini kita produknya RSNO, ini sudah tersertifikasi halal dok. Monggo boleh dicicipin. Dok, kita kan dari tadi itu bahasnya serius banget ya dok ya. Kita bahas yang lebih santai-santai gitu lah dok ya. Siap. Oke, dokter hobinya apa sih dok? Sebenarnya hobinya sama kayak banyak ya pegawai NU ini ya, yang cowok-cowok kan futsal sebenarnya. Ya hobi juga sih. Masih sering main futsal sampai sekarang dokter? Cuma waktunya yang belum ketemu ini. Nanti kalau ada waktunya pasti join sama teman-teman di RSN. Ya akhir-akhir ini menjadi SWL jadwalnya semakin padat ya dokter ya. Alhamdulillah. Tapi tetap kalau ada waktu nanti pengennya sih ya harus rutin olahraga juga kan. Betul dokter. Kalau dokter sendiri selain hobinya futsal, punya hobi apa lagi dok? Yang sering dokter tekuni mungkin? Kemarin
Ya mulai tenis sih saya, Dok. Oh iya, Dok. Mulai ikut tenis. Latihan di mana, Dok, biasanya, Dok? Di depan RSUD itu, Dok, lapangan antara dekat Polres itu ya. Baru ya, Dok, ya? Baru aja. Ya, biasanya dokter latihan menyempatkan, kayaknya jadwalnya sibuk banget ya, Dok, ya. Gimana sih dokter membagi waktunya, mau kayak jalanin hobi, bekerja, mungkin di rumah juga? Ya harus diatur waktunya ya. Kalau bisa ya tercatat semuanya lah, jadwal-jadwalnya. Kalau olahraga kan bisa paginya atau malamnya setelah kerja. Oke. Dokter, tadi kan ya udah mungkin kita dari intermezzo dikit nih tentang kesibukannya Dokter Cahyo nih. Dok, kalau teman-teman nih pingin tahu nih, pingin konsultasi sama Dokter Cahyo terkait mungkin keluhannya ataupun mau tanya-tanya tentang modalitasnya, mungkin keluarganya ada yang punya penyakit batu gitu ya, Dok, ya. Kapan sih jadwalnya, dokter? Mungkin pingin ketemu, pingin ngobrol gitu, Dok. Siap. Kalau jadwal praktek sih saya Senin sampai Jumat di RSNU ini ada jadwal prakteknya, Dok. Oke, jadi dari Senin sampai Jumat itu bisa mau konsultasi, bisa mau mungkin kalau memang perlu dilakukan SWL semuanya bisa dijadwalkan juga ya, dokter. Tapi kalau kondisinya ada yang gawat ya harus ke IGD langsung, ya kita siap 24 jam setiap hari, pasti siap untuk dikonsultasikan ke kita ya. Siap, dokter. Dokter, kita udah semakin mendekati penghujung acara nih, Dok, ya. Dokter kan sudah 2 tahun ini bergabung dengan RSNU. Ada nggak sih harapan-harapan kedepannya nih untuk RSNU dari Dokter Cahyo sendiri? Ya, untuk dari saya sendiri nanti semoga kedepannya pelayanan urologi di RSNU ini bisa semakin maju dan modalitas-modalitas yang belum ada bisa kita lengkapi. Amin. RSNU sendiri secara umum bisa semakin maju, semakin bermanfaat untuk masyarakat Tuban dan sekitarnya. Amin, amin. Makasih banyak nih doanya, dokter. Mungkin nanti kita bisa maju bersama ya, dokter, ya, sudah semakin baik melayani pasien Tuban dan sekitarnya. Mungkin dokter bisa menyampaikan mungkin closing statement nih, boleh kayak pesan-pesan nih untuk sobat RSNU di sana terkait mungkin kesehatan urologi atau yang lainnya. Monggo saya kasih. Ya, untuk masyarakat Tuban dan sekitarnya jangan takut untuk datang periksa ke rumah sakit, ya ke poliurologi ataupun ke poli-poli yang lain. Lebih baik kalau ada keluhan yang ringan diperiksakan saja daripada ditunggu-tunggu lama malah datang sudah pada kondisi yang gawat atau sudah lebih bahaya lagi. Kalau masih awal kan kita bisa istilahnya mencegah atau malah belum perlu operasi, kan tergantung nanti kondisinya. Ya jangan ditunda-tunda untuk datang ke rumah sakit untuk periksa. Ya, gitu. Oke, jadi teman-teman harus lebih memperhatikan kesehatannya. Jangan lupa minum air yang cukup ya, dokter, ya. Minum air yang cukup kurang lebih 2,5 liter per harinya. Terus misalnya ada keluhan apapun, lebih baik segera dikonsultasikan ya, dok, ya. Lebih baik kita tahu kalau itu sebenarnya kondisi yang ringan daripada dibiarkan malah kondisinya bisa menjadi bahaya. Benar sekali, dok. Oke, makasih banyak Dokter Cahyo. Hari ini sudah sangat jelas banget nih teman-teman dijelaskan terkait masalah batu dan juga banyak ternyata ada alternatif lain selain tindakan operatif. Jadi ada tindakan SWL. Nanti memang kalau perlu dilakukan SWL bisa dijadwalkan di jadwal prakteknya Dokter Cahyo. Benar. Ya, dokter, ya. Mungkin sekian pertemuan kita siang hari ini. Mungkin mohon maaf ya, dok, ya kalau ada salah kata atau ucapan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara podcast kami. Sama-sama. Oke, teman-teman jangan lupa nih di like, komen, dan subscribe channel YouTube kami dan juga nyalakan loncengnya biar tahu kalau kami punya video baru. Sebelumnya kita jargon dulu ya, dok, ya. Siap. Kita jargonnya Nucleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus gitu ya, dok, ya. Siap. 1, 2, 3. Nucleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.